Shalom teman-teman semua di Jemaat B-Pro. Udah lama kita nggak ketemu. Saya senang bahwa saya dapat kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut di dalam pemberitaan firman ini, ayo kita tunduk kepala dulu dan kita berdoa sama-sama ya. Kami sambut firman-Mu yang segera akan disampaikan ini Bapa, di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Topik yang dikasih kepada saya untuk disampaikan menjelang atau di hari-hari Natal ini, topik yang seru banget. Waktu pertama kali saya dikasih kabar bahwa saya diminta untuk menyampaikan topik mengenai rendah hati tinggi prestasi, saya rasanya ketantang deh. Saya senang banget sama topik ini. Kita ikutin ya, sama-sama. Topik ini memang topik yang perlu dipahamin dengan baik untuk orang-orang muda atau pengusaha muda atau young business people seperti teman-teman di B-Pro ini. Cocok banget tema ini. Kita mulai dulu dari pembahasan tentang arti rendah hati. Kita harus punya pengertian yang utuh dan lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan rendah hati. Dalam budaya kuno yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, Musa dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati. Demikian diterangkan mengenai sikap hati Musa di dalam Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan begini, saya bacain. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Alkitab NIV dalam bahasa Inggris menulis dengan cara yang lebih mudah dimengerti kayaknya, lebih tepat gitu. Tentang Bilangan 12 ayat 3 ini. Begini dikatakan dalam versi NIV. Now Moses was a very humble man. Jadi tadi pakai bahasa Indonesianya disebut dengan sangat lembut hatinya. Tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan Moses was a very humble man. More humble than anyone else on the face of the earth. Musa adalah orang yang humble, orang yang sangat rendah hati. Musa dikatakan rendah hati. Kenapa ya Musa kok dibilang rendah hati gitu ya? Karena ia adalah pribadi, Musa ini adalah pribadi yang nggak mikirin kepentingan diri sendiri. Waduh, ini Musa ya, kalau dia mikirin tentang kepentingan diri sendiri, mengenai kesenangan hatinya. Kalau dia mau nikmatin lah hidupnya, dia bisa banget. Tapi kalau begitu, dia nggak bakalan mau loh pergi dari istana Firaun. Bukankah kehidupan di istana Firaun adalah kehidupan yang nyaman? Raja Mesir di zaman itu ya, itu memerintah negeri yang besar luar biasa. Israel itu kecil banget kalau dibandingin sama Mesir. Israel tuh nggak ada apa-apanya, nol, nggak ada apa-apanya. Kekayaannya juga waktu itu Mesir luar biasa, budayanya luar biasa, apalagi pengetahuannya luar biasa. Dan Musa ini waktu itu kan hidup dipelihara sebagai anak dari atau apa ya, disebutnya apa? Anak putri Firaun kan, dia anak dari anaknya putri Firaun. Jadi dia cucunya Firaun. Dia ini calon raja loh Musa. Jadi kalau dia mikirin kepentingan diri sendiri, ngapain dia pergi dari situ? Tapi Ibrani mencatat mengenai sikap Firaun. Dia bilang begini, Ibrani tulis begini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah
daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Tuh. Musa kalau dia mau nikmatin hidup di sana, di istananya Firaun, bisa banget, tapi dia nggak mau. Dia nggak mentingin kepentingan dirinya sendiri, dia nggak mentingin kesenangannya sendiri. Di sini ada satu pelajaran yang bisa langsung kita tangkap. Begini, orang yang rendah hati seperti Musa pastilah bukan seorang yang matre. Pakai istilah matre ya. Bukanlah orang yang materialistik. Karena waktu seseorang ketika dia cinta uang, ketika dia cinta dengan segala sesuatu yang bisa dibeli lewat uang, barang merek, mobil bagus, rumah mentereng, liburan di luar negeri, naik pesawat first class. Kalau itu yang dicintai, maka orang itu nggak akan pernah bisa rendah hati. Musa sangat bisa menikmati segala sesuatu yang sifatnya materialistik. Tapi dia nggak mau menikmati itu. Karena itu dia disebut sebagai orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati pasti nggak matre. Kedua, Musa disebut sebagai orang yang rendah hati karena dia berani bela kaum yang lemah. Ulangin lagi. Dia rendah hati karena dia berani bela kaum yang lemah. Di Midian, ingat ya, Musa ini pernah tinggal di suatu tempat di daerah yang disebut dengan Midian. Selama 40 tahun dia tinggal di sana. Di Midian dia bela gembala wanita yang diperlakukan nggak baik sama gembala laki-laki. Ditulis dalam Keluaran 2 ayat 16-17. Ketiga, Musa juga disebut sebagai orang yang rendah hati karena dia penuh kasih, dia penuh perhatian. Contohnya waktu dia doain saudara perempuannya Miriam yang sakit. Bilangan 12 ayat 1-3. Jadi seenggaknya ada 3 karakter yang nyebabin seseorang itu bisa disebut sebagai orang yang rendah hati. Pertama, nggak matre. Kedua, dia berani membela orang yang lemah. Ini orang yang adil berarti ya, singkat katanya dia orang yang adil. Nggak matre, adil, dan ketiga, penuh perhatian, penuh kasih untuk orang lain. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru nulis banyak banget harapan Tuhan tentang orang yang rendah hati. Aduh, Allah senang banget sama orang-orang yang rendah hati. Contohnya, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia. Allah yang berfirman, yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Dengarkan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah, dikatakan Allah adalah Dia yang maha mulia, maha hebat. Dia bersemayam di tempat yang tinggi. Tapi ingat, Dia bukan hanya sekedar Allah yang di tempat jauh sana. Dikatakan bahwa Allah justru hidup bersama-sama di tengah-tengah orang-orang yang rendah hati dan yang hatinya remuk bagi kepentingan orang lain, yang memikirkan kepentingan orang lain. Di situ Allah bersemayam. Yesaya 57 ayat 15. Dan Perjanjian Baru mencatat sebagai berikut di dalam Filipi 2 ayat 2-3. Dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari
kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Lewat apa yang udah gue jelasin, kelihatan banget bahwa rendah hati itu adalah suatu sikap hati. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang gak hidup untuk kepentingan diri sendiri, gak matre, orang-orang yang peduli sama kepentingan orang lain, membela keadilan, gitu. Tapi mesti dicatat ya, ini bagian ini ingetin ya. Orang yang rendah hati bukan berarti adalah orang yang gak berani negor. Kadang-kadang di dalam pergaulan gereja orang suka salah ngerti. Waktu seseorang negor orang lain terus dia bilang, wah lu gak rendah hati lu, gak asik. Salah lo. Orang yang rendah hati bukan berarti dia gak negor. Justru seringkali waktu kita bela kebenaran, orang yang rendah hati itu harus bersikap keras. Di Surabaya kan waktu itu ada Bu Risma. Bu Risma adalah orang yang rendah hati. Tapi Bu Risma berani loh ngomong kenceng sekenceng-kencengnya kalau ada yang gak beres. Ada yang merusak taman kota, ditegur keras sama Bu Risma. Orang yang rendah hati bukan berarti gak negor. Kenapa Bu Risma berani negor? Karena Bu Risma lagi bela kebenaran. Dan ketika membela kebenaran bisa terjadi bahwa seseorang yang rendah hati harus keras. Contohnya Musa. Waktu Musa ngebela bangsanya, ada orang kan waktu itu bangsanya sendiri yang dianiaya sama orang Mesir. Dia bela. Dan ketika Musa yang rendah hati itu membela orang Israel, digebuk orangnya. Buah! Ayo, mati. Ya, of course hari ini kita kalau membunuh orang namanya pidana ya. Bukan itu yang saya maksud. Bukan terus kalau kita negor mematikan. Bukan. Yang saya bilang adalah ketika kita rendah hati, kita juga harus berani menegur. Dan ketika orang menegur, jangan dicap sebagai orang yang nggak rendah hati. Jangan punya konsepsi-konsepsi yang keliru seperti itu. Orang yang lemah lembut, bayangin. Lemah lembut. Pendeta sekalipun, belum tentu rendah hati. Kapan dia nggak rendah hati? Kapan pendeta nggak rendah hati? Bang, serius bang, pendeta bisa nggak rendah hati? Sangat bisa. Ketika yang ada di pikiran dari pendeta itu adalah soal uang, adalah soal hal-hal yang matre. Dan sedihnya nih, walaupun nggak ada lah di Surabaya pasti nggak ada. Seperti biasa ini adanya di pedalaman Singapura. Ada orang-orang, ada pendeta-pendeta yang rasa udah rendah hati. Kalau ngomong selalu puji Tuhan. Kalau ngomong selalu bilang shalom. Oh saudaraku, gimana kabarnya? Apakah saudara sudah merasakan lawatan Tuhan hari ini? Oh pokoknya ngomongnya manis banget. Tapi kalau kita lihat IG-nya, ya ampun. Isinya nggak lain dari mobil keren. Mobil yang harganya miliaran. Bangganya setengah mati naik pesawat pribadi. Bangganya luar biasa waktu punya jam bagus, ditunjukin jamnya di foto. Isinya tuh IG. Mobil bagus, perjalanan di private plane, yang diomongin soal jam bagus, merek-merek yang hebat-hebat. Dia bisa-bisanya loh ngerasa rendah hati dengan nunjukin itu semua. Dan suka lucu gitu. Seolah-olah rendah hati dengan nulis gini. Ada tulisannya di bawah mobilnya yang bagus banget tuh ditulis begini. Semua karena Tuhan. Hanya karena anugerahnya. Itu bukan rendah hati. Seperti tadi saya ngomong, orang yang matre pasti nggak bakalan rendah hati. Musa bisa banget begitu. Kalau Mesir itu dibandingin dengan zaman ini, mobil mewah itu,
bejibun banyak di Mesir. Dan Musa sebagai salah satu anggota kerajaan bisa banget punya barang-barang mewah seperti itu. Tapi bukan itu yang dinikmatin sama Musa. Musa nggak matre, makanya dia disebut sebagai orang yang merendah hati. Nah, hebatnya lagi. Walaupun Musa itu nggak menikmati kekayaan, tapi bukan berarti dia miskin loh. Sama sekali enggak loh. Mentang-mentang dia ada di dalam perjalanan padang pasir selama 40 tahun, bukan berarti dia miskin loh. Enggak loh. Kenapa begitu? Karena dia sebagai pemimpin yang hebat, pasti dilindungi Tuhan. Dan Alkitab betul-betul mencatat bahwa memang dalam 40 tahun perjalanan di padang pasir itu Allah melindungi Musa dan Israel dengan tangan yang kuat. Gak pernah kekurangan apapun. Makanan, minuman, ada terus. Dikirim mana dari surga. Wah, luar biasa loh. Penjagaan Tuhan tuh terhadap Musa luar biasa. Gak mungkin Musa dibiarin jadi orang yang mbambung. Bahasa Inggris kan, bahasa Inggrisnya mbambung gitu. Gak mungkin. Pasti dijagai sempurna sama Tuhan. Sama misalnya Abraham. Abraham ini juga orang yang rendah hati. Tapi bukan berarti dia miskin loh. Sama sekali enggak. Abraham tuh orang yang kaya banget. Waduh, itu kekayaannya ya. Dicatat di dalam Alkitab. Kekayaannya tuh ya bisa dibagi. Kan suatu hari hamba-hambanya Lot dan hamba-hamba dari Abraham tuh berkelahi tentang di mana mereka boleh gembalain domba-domba. Abraham bilang, Lot udah deh jangan kita berantem. Kekayaanku tuh nggak ada batasnya. Sejauh mata memandang itu aku yang punya. Udah jangan pusing deh, jangan kita berantem deh. Kita bagi aja. Kamu mau bagian yang mana? Dan dicatat oleh Alkitab. Lembah dari seluruh lembah Yordan ke arah Zor, yaitu di daerah Sodom, itu gede banget wilayahnya. Dikasih semuanya ke Lot. Dan sekalipun Abraham udah bagi wilayah yang segitu gedenya, itu tanah gede banget, dibagi ke Lot. Tapi Abraham nggak pernah berkekurangan. Kejadian 13 ayat 10, segitu kayanya orang ini. Kaya banget. Ya ibarat Sidoarjo deh gitu. Dikasih semua. Seada-adanya dikasih. Bandara-bandaranya dikasih semua ke Lot. Tetap loh, Abraham nggak jadi miskin. Kaya banget orang ini. Gitu. Ya. Nah, untuk orang-orang seperti Musa, untuk juga Abraham, walaupun mereka miskin, Allah mengizinkan mereka tetap kaya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Jangan nanti bilang gini, Bang, kalau aku rendah hati mana bisa aku punya banyak uang ya Bang. Enggak, jangan mikir begitu. Tuhan akan melindungi kita sempurna. Tapi dia juga akan memberikan pengertian kepada kita supaya kekayaan kita itu jangan kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Nah, nanti itu saya jelasin deh. Nanti di belakang saya jelasin. Tapi yang penting adalah jangan takut. Kalau miskin pun it's okay. Jangan takut. Jangan takut kaya, jangan takut miskin. Biasa aja, santai aja. Takut kalau kita nggak jadi orang yang rendah hati, itu harus kita takut. Kenapa? Karena Allah tidak bersemayam di antara orang-orang yang tinggi hati. Tadi Yesaya. Jangan takut soal miskin atau kaya, takutlah kalau kita nggak rendah hati. Ya, jadi jangan pusing. Tapi di dalam cerita Musa, dalam cerita Abraham, jelas. Nanti pahlawan-pahlawan iman itu juga bukan orang susah. Esther bukan orang susah. Nanti deh saya jelasin. Jangan takut. Ini orang-orang yang rendah hati. Dari tadi yang gue udah sebut-sebut tuh soal Abraham, soal Musa. Mereka orang-orang yang rendah hati. Diberkati, dijagai Tuhan. Jangan takut. Dan mereka sangat berprestasi. Oh, prestasinya luar biasa.
Musa sampai sekarang dianggap sebagai guru yang hebat untuk Israel karena kepemimpinannya, prestasi. Tadinya dia bukan orang yang bisa mimpin. Dia sempat belajar kepemimpinan waktu dia di Midian dari mertuanya. Dia bukan orang yang bisa mimpin tadinya. Dia mimpin pengadilan kan, kalau masyarakat di zaman itu minta keadilan datang ke Musa. Musa tolong dong, aku punya perkara begini gitu. Saking banyaknya orang yang datang ke Musa, sampai ngantri-ngantri. Mertuanya bilang, Musa kamu bikin apa kayak begitu? Kalau kamu jadi pemimpin, kamu gak bisa kayak begitu Musa. Kamu harus punya pemimpin 1000, pemimpin 100, sampai pemimpin 10. Jangan semua persoalan kamu yang ngurusin loh. Musa belum bisa jadi pemimpin loh di zaman itu. Dia belajar dari mertuanya Yitro. Nah, dari setelah dia belajar baru dia jadi orang yang sangat berprestasi. Sampai hari ini Musa dianggap sebagai pemimpin yang hebat orang Israel. Abraham juga prestasinya luar biasa. Luar biasa. Salah satunya yang hebat banget, dia ngalahin Kedorlaomer, raja orang Elam. Kedorlaomer ini kerajaan yang lumayan gede loh, gede. Dan di zaman itu dia ngalahin banyak raja-raja. Kejadian 14 ayat 1-2 misalnya. Baca deh. Dia Kedorlaomer dilawan sama dikerubutin sama banyak raja-raja. Tapi Kedorlaomer saking gede, bisa loh ngalahin kerajaan-kerajaan itu. Nah, karena dia berhasil ngalahin raja-raja waktu itu, wilayah kekuasaannya luar biasa, termasuk sampai ke Sodom. Ingat nggak Sodom tadi? Tanah yang dikasih sama Abraham kepada Lot. Itu akhirnya diambil sama Kedorlaomer. Nah, Lot tinggalnya di mana tadi? Lot tinggal di daerah Sodom. Jadi Lot dibawa pergi sama Raja Kedorlaomer. Waktu Abraham dengar bahwa Lot dibawa pergi sama Kedorlaomer, dijadiin tawanan, dikejar. Kedorlaomer dikejar sama Lot, sama Abraham maksud saya. Dan hebatnya tahu nggak apa? Ini hebat banget loh. Dengerin ya, ini Kejadian 14 ayat yang ke-14 ditulis begini. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Yang ditangkap ini Lot. Nah, begitu dengar Lot ditangkap, Abraham langsung kerahin anak buahnya yang udah terlatih. Berapa jumlah orangnya? Coba dengerin. Berapa jumlah orang yang dikirim untuk ngalahin Kedorlaomer? 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Tadi raja-raja dengan pasukannya dipukul habis sama Raja Kedorlaomer. Tapi Abraham ngelawan Kedorlaomer hanya dengan 318 anak buahnya yang terlatih. Dan Abraham menang. Abraham menang, Lot diambil lagi, dan selanjutnya 318 orang. Prestasinya luar biasa. Alkitab itu dipenuhin tahu sama orang-orang yang punya prestasi tinggi. Yesaya contohnya. Contoh lain ya, tadi udah disebut soal Musa berprestasi sebagai pemimpin. Abraham berprestasi ngalahin Raja Kedorlaomer. Siapa lagi? Yesaya. Yesaya itu penulis yang hebat pada zamannya. Hebat banget. Tulisan-tulisan Yesaya itu puitis banget, keren banget. Hebat, dia pencapaiannya luar biasa. Tapi Yesaya ini terus bahkan nanti mati ya. Dia digergaji jadi 2 bagian karena dia berani bela kebenaran. Dia berani menyampaikan kebenaran. Dipotong. Prestasi loh. Esther, coba Esther. Esther tuh perempuan muda yang cantik, tapi nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dia diangkat anak sama sepupunya sendiri. Tapi kemudian dia jadi ratu dia jadi ratu untuk Raja Ahasiweros. Nah, hebatnya Esther. Prestasinya Esther tahu nggak apa? Bukan karena cantik dan kawin sama raja, jangan itu loh.
prestasinya Esther adalah ketika dia jadi ratu, ketika dia punya posisi dan dia punya kekayaan, dia pakai posisinya untuk menyelamatkan Israel dari kepunahan. Tuh, dia kaya, dia pernah miskin banget. Tapi waktu dia kaya, dia nggak pakai kekayaannya untuk dirinya sendiri. Dia pakai kekayaannya untuk kepentingan Tuhan, nyelamatin Israel dari kepunahan. Hebat ya. Paulus jelas orang yang prestasinya tinggi. Terbukti karena dia nulis 2/3 Injil. Hebat, prestasinya luar biasa. Nah, oke ya. Sekarang kita ngomong soal masalah. Aduh, masalahnya gini. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang punya prestasi tinggi luar biasa. Dan kemudian, kalau prestasi tinggi banyak, jago matematik, macam-macam deh. Bisnis hebat, macam-macam. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tapi kemudian bisa dibanggain sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Allah membanggakan Esther, sebagaimana Allah membanggakan Paulus, Yesaya, Musa, Abraham. Seberapa orang Kristen hari ini yang punya prestasi tinggi dan bisa membanggakan untuk Allah. Sadar enggak kita bahwa kita ini adalah duta besar Allah? Kalau duta besar, bayangin, kan harus hebat, berprestasi. Duta besar tapi culun, duta besar tapi nggak punya prestasi. Aduh, terus gimana? Apa yang mau dibanggain? Bayangin nggak kita ngirim duta besar ke negara lain, tapi duta besarnya nggak punya prestasi apa-apa. Nggak asik tau. Nah, kita ini duta besar bagi Allah. Of course kita harus berprestasi tinggi. Teman-teman ada yang penulis seperti Yesaya? Ada. Kalau kita adalah penulis, jadilah penulis yang hebat. Kalau bisa lebih hebat dari Yesaya. Apakah kita politikus? Ada yang teman-teman yang politik. Kenapa ya hari ini kok di dalam kekristenan politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor? Kok mikirnya gitu ya? Kenapa politik dianggap kotor? Emang ada pekerjaan yang kudus? Ada. Apakah menjadi pendeta dan menjadi pembicara di mimbar adalah sesuatu yang kudus? Politik kotor, pendeta dan pembicara di mimbar kudus. Apakah iya? Kekudusan bukan karena pekerjaan loh. Yang kudus itu manusianya. Allah tuh berhubungan, Allah tuh bikin relationship dengan manusianya, bukan dengan pekerjaannya. Manusianya yang harus kudus. Politikus bisa jadi kudus seperti Esther loh. Iya dong. Esther sebagai ratu dia pasti kesedot atau terhisap di dalam pusaran politik. Tapi dia tetap bisa kudus. Ketika Esther membela kepentingan Tuhan. Ketika Esther membela kepentingan Tuhan menyelamatkan Israel dari kepunahan, di situ Esther sebagai politikus tetap menjaga kekudusan. Sedangkan pendeta yang melayani di mimbar bisa menjadi pengabdian yang kotor. Pelayanan di mimbarnya jadi tidak kudus, bisa loh. Kapan? Ketika pelayanan itu dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Supaya beli mobil mewah tadi. Supaya bisa naik pesawat pribadi. Dengan membodohi jemaat. Of course nggak ada di Surabaya. Ini bukan di Surabaya, ini di pedalaman Singapura, ingat. Pelayanan di mimbar jadi bisa nggak kudus ketika dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ini kesalahan yang ditunjukin sama Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pineas. Mereka imam mereka. Tapi mati di hadapan Tuhan karena Tuhan nggak berkenan sama pelayanannya. Nah sekarang orang Kristen di dalam apapun yang kita kerjakan berprestasi.
dan harus berprestasi tinggi karena kita adalah duta besar Allah. Apapun pekerjaan kita berpolitik yang bagus, tapi untuk kepentingan Tuhan. Jangan berpolitik untuk kepentingan kantong kita. Kacau. Jangan punya pikiran bahwa kerjaan-kerjaan tertentu itu tidak kudus. Keliru, nggak ada yang kayak gitu. Nggak boleh mikir begitu. Sekarang lanjutnya lagi, gimana caranya supaya kita berprestasi dan berkenan kepada Allah? Jawabannya dari tadi udah saya ulang-ulang sebetulnya. Kita bisa berprestasi dan berkenan kepada Allah ketika kita rendah hati. Artinya, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Bukan karena kita udah berprestasi terus kita larut untuk ngejar prestasi selanjutnya. Udah jadi juara satu, pengen juara satu lagi. Udah nguasain market, kepingin nguasain market dunia. Udah nguasain market dunia, kepingin nguasain market bintang. Samudra raya, alam semesta. Aduh, itu nggak keren. Jangan begitu. Ketika kita udah berprestasi begitu, kita juga harus punya rasa cukup. Di situ rendah hatinya itu terjadi. Jangan karena kita udah berprestasi terus kita kepingin punya uang lebih. Di situ kita jadi nggak rendah hati. Jangan cuma sekedar ngejar status sosial. Itu namanya social climber. Nggak keren. Itu nggak rendah hati. Jadi kita bisa berprestasi tinggi dan tetap rendah hati. Ya, asal jangan lihat untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang, prestasi biasanya diikutin dengan uang. Kita juga bisa jadi punya uang lebih. Bener ya? Tapi waktu kemudian kita punya uang, ayo come on. Jangan kita pakai untuk beli barang yang lebih bagus terus ya, jangan. Cukupin buat kita. Apa? Kita mau apa sih? Mau beli barang, mau beli jam mewah? Ya beli aja udah, nggak usah pusing kalau emang uangnya ada. Yang bikin capek itu kan uangnya nggak ada, ngutang-ngutang beli jam supaya kelihatan keren. Supaya teman-teman bilang gini, wah kampungan tuh kalau kayak gitu. Jangan. Kalau emang uangnya ada dan didapat dengan cara yang benar karena kita berprestasi, ya beli aja. Tapi beli berapa biji sih? Perlu banget beli 5. Udah 5 harus beli berapa lagi? Harus ada cukupnya. Nah, uang yang kita pakai ya cukupin buat kita. Mau beli rumah, ya beli yo. Nggak masalah. Rumahnya rumah bagus, ya beli yo rumah yang bagus, nggak masalah. Tapi mau berapa banyak? Selebihnya pakailah itu untuk kepentingan Tuhan. Banyak orang lain yang susah di sekeliling kita. Mungkin ada saudara yang perlu kita bantu, kita perhatiin. Ingat ya, orang yang rendah hati adalah orang yang peduli dengan kesulitan orang lain. Ada anaknya tante, ada anaknya tetangga yang perlu kita perhatiin. Perhatiin dong orang-orang sekeliling. Kita prestasi, uang ada, ya udah bantulah orang-orang sekeliling situ. Jangan dipakai untuk diri sendiri. Seperti Abraham yang nggak pusing sama kekayaannya. Mau ambil lah, Lot mau ambil mau yang mana? Kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke utara, aku ke selatan, ambillah. Ya, hebat kan? Seperti itu semangat kita. Atau seperti Esther yang karena keprestasinya, karena keren, itu salah satu prestasinya Esther juga karena dia rendah hati luar biasa. Dia nggak matre orang ini. Dia ditawarin sama raja, kamu mau apa Esther? Mau apa kamu? Dan dia boleh milih apa aja. Dia bisa minta dibeliin apanya. Dia nggak mau. Esther nggak mau. Dia nggak matre. Nah di situ dia diangkat jadi ratu. Tapi waktu dia jadi ratu, dia punya posisi, dia punya jabatan, dia punya pengaruh, dipakai untuk kepentingan Tuhan. Banyak orang yang masuk ke politik, latar belakangnya bukan siapa-siapa. Tapi begitu dapat jabatan, ya ampun, udah mau-maunya sendiri. Itu nggak rendah hati. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau kita nanti dalam prestasi kita kemudian kita dapat jabatan, ya ingat Esther, pakailah jabatan posisi kita itu untuk kepentingan Allah. Gitu ya.
Jadi teman-teman Bepro, maju. Jangan tanggung-tanggung. Prestasi mentok. Sementok-mentoknya. Tapi ingat, tetap rendah hati. Jangan mikirin diri sendiri. Enggak matre. Pikirin kepentingan orang lain. Bantu orang lain. Begitu ya. Saya akhirin di sini. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.